kami hormati tim penggerak TPID dan pendamping desa. Kaitannya saya selaku Kepala Desa Andongrejo ini memperkenalkan beberapa inovasi yang ada di desa kami, yaitu salah satunya yaitu kelinci, mungkin nanti ada yang kedua yaitu tentang bioflok atau perkembangan tentang lele, bioflok lele. Yang ini salah satu adalah kelinci yang mungkin sebagai ikon yang baru ini mungkin bisa untuk dijadikan acuan menjadi desa inovasi. Kaitannya di RT ini kaitannya bisa dikembangkan secara maksimal pada khususnya dan pada umumnya nanti di skala desa keseluruhan maupun di skala kabupaten maupun di skala nasional. Itu harapan kami selaku Kepala Desa. Mudah-mudahan ini sebagai motivator pemuda-pemuda untuk berkreativitas kaitannya dengan inovasi-inovasi yang ada di desanya masing-masing. Itu selaku Sekda, saya terima kasih atas rawuhnya, atas kedatangannya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu inisiatif tersendiri untuk ke depan tentang desa agar lebih maju lagi. Itu makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi, masih bersama kami tim pelaksana inovasi desa Kecamatan Blora. Kali ini saya mewakili TPID Kecamatan Blora berada di Desa Andongrejo. Apa saja yang ada di Desa Andongrejo? Salah satunya kita akan bertemu dengan mengunjungi salah satu inovasi desa saat ini, yaitu Dengur Rabit. Apa itu Dengur Rabit? Mari ikuti kami. Selamat Sore Mas. Pemirsa, beliau ini adalah salah satu inisiator Dengur Rabit. Apa saja yang dapat kita peroleh dari Dengur Rabit? Apakah bisa diterapkan di desa Anda? Kita ngobrol-ngobrol singkat bersama Mas Faat. Mas Faat, Anda memulai usaha kelinci ini sejak kapan? Saya mulai usaha kelinci sejak September 2018. Oh, masih singkat ternyata. Ya, tapi lihat belum ada setahun. Bisa dilihat sekitar ini sudah banyak kelinci-kelinci yang sudah nggak minat, merupakan nilai ekonomi tersendiri yang bisa diterapkan di desa Anda. Inisiasinya Mas, kenapa kok dulu milih kelinci, kok nggak kambing, nggak ayam? Kebanyakan kan orang desa mindsetnya nanti ternak kambing aja, ternak sapi aja. Kenapa kok kelinci? Sebenarnya ada sejarahnya. Oh saya. Ya, dulu kan saya merantau di Kalimantan. Terus? Nah, pulang ini pengennya mandiri, lihat potensi desa. Apa sih yang potensi yang ada di potensi desa yang ada di sini? Kalau kita mengandalkan sawah, harus buat bendungan segala macam biaya besar. Nah, yang saya lihat di sini itu yang nggak dimanfaatkan pekarangan. Saya melihat kalau kita budidaya kelinci itu apa istilahnya, nggak memerlukan lahan yang luas. Nah, makanya saya terjun ke Kelinci apa yang cocok untuk ibaratnya ini kan kita menerapkan ke banyak desa insya Allah ya. nanti. Kelinci apa yang sebenarnya cocok untuk masyarakat desa, untuk awalan, untuk pertama kali ingin mencoba atau mengembangkan? Kalau untuk coba-coba saya sarankan lokal. Saya 1 sampai 5 ekor. 1 sampai 5 ekor. Nanti kalau mereka udah punya kelinci 1 sampai 5 ekor, dia kan tahu, oh ini penyakitnya, jadi bisa menangani. Nanti kalau ke depan punya banyak, Ya. mereka tahu caranya ngobatin. Manajemennya tahu lah. Ini sudah berjalan hampir 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun, maaf. Tahun. Kelinci apa aja yang sudah dikembangbiakan atau dibudidayakan di sini? Dulu berawal dari lokal, Lokal. terus naik ke Flemish-Gian, terus sekarang saya fokus ke NZ, New Zealand, Haila, ini Haila, nah yang ini Haila, terus sama yang ini yang paling besar ini Haikul. Haila itu apa? Haila itu sebenarnya kelinci memang khusus pedaging. Ya. Dia itu dikembangkan kalau Haila itu di Cina, dari Cina. Kalau yang Haikul
dia dikembangkan di Prancis. Nah, kalau yang New Zealand dia dikembangkan di California, Amerika. Nah, Untuk range harganya yang paling menguntungkan, nah ini biasanya kan orang kalau mau usaha pasti memelihara kelinci itu kan masih ada mindset bahwasanya kita harus cari pakan hijau, nanti lama, terus ribet, nah bisa sering mati atau kembung, biasanya kan seperti itu. ya, Kalau ini kan sudah bisa dikatakan Semi modern. semi modern ya, bisa katakan semi modern. Nah, kiat-kiatnya seperti apa Mas ini Mas? sebenarnya Mas, kalau kita mau apa ya, mau ngitung kos juga, Ya, kalau kita ngarit, kalau kita hitung angka lah, misalnya satu hari, kalau di Blora itu HK itu kan 7 jam, ya kan? Kayak di Blora satu hari itu gajinya 70.000, kita ngarit butuh 2 jam, kita keluar kos berapa? 20.000 kan? 20.000. Nah, nggak jauh beda sama dengan pakan, kalau kita beli pakan. Siap. Nah, selama ini jenengan fokusnya di kelinci ini untuk apa? Daging kah atau hias kah atau seperti apa? Kalau untuk prospek panjang, saya lebih suka ke pedaging. Daging. Kalau saat ini Saat ini tetap pedaging. tetap daging. Cuman pangsa pasar yang bagus sekarang masih ke bibitan. Bibitan. Permintaan bibitan masih sangat banyak. Siap. Dan untuk jangka panjang, pedaging pun untuk permintaan pedaging pun nggak pernah menyusut. Siap terus meningkat. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Kalau kambing diambil dagingnya, Ah, kulitnya, tanduknya. Kalau kelinci ini apa aja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bernilai ekonomis? sebenarnya kalau kelinci itu kalau kita mau mengekspor lebih jauh nggak ada limbahnya. Nggak ada limbahnya? Nggak ada. Misalnya kotoran, ya kan? Ya, kan? Bisa jadi pupuk. Untuk ini untuk apa? Untuk air kencingnya bisa jadi pupuk organik cair. pupuk organik cair. Itu kalau di langsung ngomong nominal Mas. Bisa 1 liter hasil ini jadi apa? Harganya berapa? Kalau kemarin ada yang jual di daerah Purwodadi, Jogokan, 1 liter sekitar 40 sampai 50.000. Yang udah fermentasi. Yang udah fermentasi. Tinggal aplikasi lapangan. Oh gitu. Baiklah, kalau begitu. Untuk potensi yang lain, potensi yang lainnya kelinci ini sebenarnya kayak yang saya bilang tadi kan nggak ada limbahnya. nggak ada limbahnya. Misalnya kita potong ya. kita buang kotoran. Kotoran ini sebenarnya nggak jadi limbah juga kalau kita punya lele, Lele. kasihkan ke lele. Oh, Ya kan? maksudnya organ dalamnya ya? Nah, bendalannya, jeroannya, kulitnya Hmm. bisa kita proses menjadi kerajinan. Misalnya tas, dompet dan lain-lain. Oh iya. Terus nanti ini ya, kaki kan yang mesti kaki ini kan dibuang. Kaki dipotong. Ya, bisa jadi gandalan kunci. Souvenir. Ya, sebenarnya kalau kelinci nggak ada limbahnya lah. Nggak ada yang dibuang ternyata. Baik, terima kasih banget. Siap. Demikian sekilas atau informasi kecil mengenai budidaya kelinci di Desa Andongrejo yang bernama Denguk Rabbit. Ingin lebih tahu jelasnya? Silakan kunjungi Bursa Inovasi Desa Kecamatan Blora tanggal 25 Juli 2019. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang tim inovasi desa Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Kecamatan Kota Kabupaten Blora. Ini saya mau mengenalkan, saya selaku Kepala Desa Andongrejo mau mengenalkan desa kami kaitannya dengan budidaya lele atau pembuatan kolam lele bioflok. Artinya ini sudah katakanlah berjalan kurang lebih hampir 2-3 tahun ini. Alhamdulillah di desa kami ini budidaya lele itu sudah memasyarakat. Artinya di setiap warga itu banyak katakanlah itu yang katakanlah budidaya lele. Dan alhamdulillah terkait dengan pasar ini kebutuhan akan pasar bisa sampai 2 kintal per hari. Itu juga ini sudah dikembangkan menjadi bakso lele Pak. Dari tim penggerak PKK kemarin sudah membuat dari lele ini dibikin semacam kayak nugget dan bakso. Itu yang selama ini termasuk dari lele kita kembangkan menjadikan nilai semacam masukan sebagai nilai ekonomi untuk desa kami. Ya. Salam inovasi.
setelah tadi kita mengunjungi Dengok Rabbit yang berada di Desa Andong Rejo, kali ini kita masih di lokasi yang sama di Desa Andong Rejo, namun di Tugu Bakal. Apa yang ada di sini bisa dilihat. Desa ini merupakan salah satu penghasil kolam terpal bioflok untuk budidaya lele. Jadi ini perbedaannya. Kalau kebanyakan di desa-desa atau daerah lain mungkin fokusnya pada pembiakan atau pembesaran lele, tapi di sini fokusnya pada pembuatan kolamnya. Apa saja yang bisa dilihat dan bisa ditiru, kita lihat selanjutnya. Ya, kali ini kita langsung bertemu dengan pemilik dari usaha pembuatan kolam terpal untuk bioflok lele, dengan Mas Randi. Terus sana Mas. Mas, ini kami dari tim inovasi desa Kecamatan Blora ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu sejak kapan Anda mulai merintis usaha pembuatan kolam lele bioflok? Untuk perintisan kita mulai 2012 dan 2018 kita berproduksi tidak sampai sekarang. Kurang lebih berarti persiapannya sama jalannya itu hampir 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Terus ini idenya pembuatan kolam ini dari siapa? Ini dari Mas untuk kita Dari kakak ya? kita belajar. Oh, dari ini jadi usaha pertamanya dari kakak, terus saling ibaratnya saling melengkapi lah ya. Kenapa kok milihnya kolam terpal bulat ini? Kok nggak jualan terpalnya aja yang dibentuk kotak atau kenapa itu dok? Ya kita melayani Oh tuh. Ini kan kita ceritanya ini mau siapa tahu nih kecamatan lain atau desa lain atau bahkan kabupaten lain pengen belajar mengenai pembuatan kolam ini. Ini ada berapa ukuran saja? Ini berapa mas bagusnya? Yang paling kecil dulu. untuk ukuran yang paling kecil itu diameter 1 tinggi 1 meter. Diameternya 1 meter, tingginya 1 meter ya. Itu belajar berapa? Sekitar 350. Atasnya ada ukuran berapa? 1,5 1,5. di 1 meter itu 535 535. Yang paling besar berapa? diameter 5. 5. Kalau yang ini? yang ini kolam diameter 3 Oh, tinggi 1 meter. tinggi 1 meter. Dari banyak ukuran tadi itu yang paling sering dibeli atau misalnya best sellernya, penjualan terbaiknya itu ukuran berapa? Untuk ukuran itu yang favorit ukuran 2 meter sama Jadi ukuran yang paling banyak dibeli oleh konsumen itu 2 meter sampai 3 meter. Kalau yang 3 meter itu ada berapa? Mas? untuk diameter 3 tinggi 1 meter harga 1.185. Ini bisa kalau bisa boleh tahu kolam ukuran 3 meter ini bisa kapasitas berapa ribu ekor lele? untuk pemula ya kisaran 2000 sampai 2500. 2.000 sampai 2.500. Untuk yang udah profesional biasanya ukuran D3 kisaran 6000 Sampai 6.000 ke atas ya, ukuran 3 meter aja ya. Nah, jadi ini memang posisinya nggak membutuhkan lahan yang luas, tapi hasilnya tetap bisa cukup banyak ya. ya betul. Kalau boleh tahu sedikit aja, ini kan memang fokusnya untuk kolamnya bukan pembiakannya ya Mas. Ya Kalau boleh tahu untuk tebal ini sampai panen dengan metode kolam ini berapa lama Mas? untuk kualitas terpal elektrosit itu kekuatan 5 Sampai 5 tahun ya. Berarti kita ibaratnya investasi 1 juta sekian itu kita bisa buat jangka sampai waktu 5 tahun ya Bang. Terus ini tadi saya sempat melihat ada konsumen yang datang kayaknya jauh, itu pembelinya dari mana Mas? itu dari Jogja Mas. Dari Jogja. Ya, Kalau selama ini yang paling jauh itu dari mana? paling jauh dari Aceh. Dari Aceh. Aceh. Aceh sampai ke Andong Rejo, Blora, Jawa Tengah.
cukup hebat ini ya. Sudah mengenal sampai ujung barat Indonesia. Mas Indra, apa motivasinya sih Mas bikin kayak gini Mas? Jadi karena sayuran dari cepu ini banyak kan dari Magetan atau Madiun. Jadi saya berharap dan mencoba untuk menciptakan sayuran sehat terutama dengan hidroponik ini dari produk lokal sini. Jadi harapannya masyarakat sekitar Cepu, Blora nanti menikmati sayuran sehat itu produk hasil lokal sendiri. Ada berapa kebun Mas sebentar? Saya awalnya punya kebun di rumah itu 1000 titik tanam. Di sini saya ngembangkan 7000 titik tanam. Karena dengan 1000, pasokan 1000 titik tanam, pasokan di beberapa toko di Cepu itu kurang. Akhirnya saya nambah sampai 7000 titik tanam ini. Alhamdulillah bisa memenuhi dan bahkan saya kembangkan lagi. Gitu. Ini persemaian bayam merah, ini sawi hijau, ini kangkung. Jadi saya persemaian dari bibit ya, dari bibit. Kalau untuk kangkung 5 biji, bayam ini 3 biji, sawi hijau, dan sawi pakcoy dan kali itu 1 biji dan 1 rokul. Ini selama persemaian ini sekitar 10 hari atau menunggu 4 daun sejati baru diberi ke sistem. Kemudian untuk pencampuran nutrisi saya pakai tandon ini Pak. Ini ada tandon. Tandon ini 1800 liter. Kemudian saya mencampurkan nutrisi AB mix dengan alat ukur yang dipakai TDS meter sama pH meter. Jadi saya mempertimbangkan pH meter sama TDS-nya. Berapa liter? Ini 1800 liter. Pompa saya pompa celup. Ini bisa kapasitas bisa sampai 10.000 lebih titik tanam. Jadi saya satu pakai tandon, satu pompa untuk ngalir semua itu. Oh iya. Oke.